Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irma Sapitri, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 150 Lausa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAGJA. BAGJA. BAGJA terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan. Dibuat pertanyaan ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pertanyaan, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Gali mimpi ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi. Diatur eksekusi ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam iptek, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Pancasila dengan dilandasi iman dan takwa. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu membangun kreativitas peserta didik melalui kegiatan P5. Buat pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana solusi agar lingkungan sekolah bersih dari limbah sampah, khususnya sampah non-organik? Yang kedua, bagaimana sekolah berperan menumbuhkan kesadaran pada wawasan lingkungan pada diri peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, melaksanakan kebersihan dan meminimalkan penggunaan barang atau benda yang menghasilkan sampah tidak terurai. Salah satunya dengan mewajibkan peserta didik membawa peralatan makan sendiri. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran pada lingkungan. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, apa yang harus dilakukan warga sekolah untuk dapat menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan peserta didik untuk mendukung terciptanya sekolah berwawasan lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat jadwal piket kebersihan setiap hari tiap kelas. Yang kedua, membuat jadwal GPS atau gerakan pungut sampah yang dilakukan setiap kelas secara bergiliran setelah istirahat. Gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, dampak apa yang akan terjadi jika terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan? Yang kedua, bagaimana dampak terhadap peserta didik dengan terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, mewujudkan suasana lingkungan belajar yang asri, sejuk, dan nyaman sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan karakter cinta lingkungan sehingga terwujud kepedulian dalam diri peserta didik.
Jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam program sekolah berwawasan lingkungan? Yang kedua, bagaimana mengelola sampah yang dapat dimanfaatkan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, mengkomunikasikan program kerja dengan kepala sekolah dan pihak yang terlibat dalam sekolah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran proyek seperti mendaur ulang sampah menghasilkan benda baru yang bermanfaat. Atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, apa indikator keberhasilan dalam penerapan sekolah berwawasan lingkungan? Yang kedua, siapa yang akan mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi program ini? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman, dan peserta didik mampu memanfaatkan limbah non-organik. Yang kedua, kepala sekolah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.